Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Wibisono, merupakan salah satu perwakilan dari SMA Kuliah Al-Muhajirin Kampus 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang argumen mosi kedua, yaitu kurikulum pendidikan di negara kepulauan non-agraris dan maritim harus tetap memiliki mata pelajaran dan materi pengajaran yang sama di setiap daerahnya. Dengan pendapat tersebut, untuk menyamaratakan materi pelajaran di setiap daerahnya, karena dalam artinya pun kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Secara etimologis, kurikulum adalah pelajaran. Pasal 36 ayat 3 bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, agama. Dan yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Dan yang kesepuluh, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kita akan menjabarkan di poin keempat. Keragaman potensi dan lingkungan negara kita pun disebut negara agraris dan maritim. Itu pun menjadi tolak ukur bahwasannya setiap daerah memiliki keragaman yang berbeda-beda. Sebagai contoh yaitu bahasa. Apakah sistem kurikulum harus disamaratakan? Tentu saja tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, bahasa kita tidak dapat menyamaratakan bahasa, dan juga di Indonesia ini setiap kurikulum akan berketergantungan terhadap kondisi. Sebagai contoh, pada masa sekarang ini Kemendikbud dan Kemak membuat kurikulum darurat karena sekarang terjangkit COVID-19. Jadi pembelajaran pada masa PJJ, materi belajar yang penting saja atau diperingkas karena kebanyakan murid tidak bisa memahami materi yang sangat sulit karena ketika pembelajaran jarak jauh, tetapi kurikulum pembelajaran jarak jauh tersebut akan hanya diterapkan di daerah rawan yang terkena COVID-19 dan tidak akan memungkinkan terkena penyakit tersebut. Dan kita harus mengetahui prasarana di sekolah itu berbeda. Jadi tidak mungkin untuk disamaratakan ekonominya. Setiap keluarga tidak dapat disamaratakan karena kita mengetahui bahwa daerah pelosok belum tentu mempunyai gadget. Jadi belum bisa dikatakan layak untuk mengikuti kurikulum pembelajaran jarak jauh. Jika ingin menyamaratakan kurikulum dan sistem pembelajaran Indonesia, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan warga negaranya. Jika pradan sarana pun belum disamaratakan, maka kurikulum pun tidak akan pernah bisa disamaratakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.